Pernahkah Anda terbangun di pagi hari dengan perasaan berat di dada? Sebuah beban tak kasat mata yang membisikkan bahwa apapun yang Anda coba lakukan hari ini, hasilnya akan tetap sama. Kita semua pernah berada di sana, di sebuah titik di mana kegagalan tidak lagi terasa seperti kejadian yang tidak sengaja, melainkan seperti identitas yang melekat. Kita melihat orang lain di media sosial mencapai puncak demi puncak, sementara kita merasa seperti sedang berlari di atas treadmill yang rusak, mengeluarkan banyak energi, berkeringat, kelelahan, namun tetap berada di koordinat yang sama persis. Pertanyaannya bukan lagi tentang apa yang salah, tetapi mengapa pola ini terus berulang? Mengapa meskipun kita memiliki niat yang baik dan rencana yang matang, kita seolah-olah ditarik kembali oleh gravitasi kegagalan yang kuat? Narasi hari ini bukanlah sekadar motivasi kosong yang menyuruh Anda untuk bangkit kembali tanpa arah. Kita akan menyelam lebih dalam ke dalam labirin psikologi, biologi, dan kebiasaan sistemik untuk membedah anatomi kegagalan. Kita akan menjelajahi mengapa otak kita terkadang lebih memilih kegagalan yang familiar daripada kesuksesan yang asing, dan bagaimana ekspektasi yang salah seringkali menjadi lubang jebakan yang kita gali sendiri. Ini adalah perjalanan untuk memahami bahwa kegagalan bukanlah tembok akhir, melainkan sebuah bahasa, sebuah pesan yang selama ini mungkin salah kita terjemahkan. Mari kita bedah satu persatu mengapa kamu, atau tepatnya kita semua, seringkali merasa gagal. Alasan pertama yang seringkali tidak disadari adalah paradoks dari rasa aman. Secara instingtif, otak manusia dirancang untuk bertahan hidup, bukan untuk mencapai prestasi luar biasa. Bertahan hidup berarti mencari stabilitas dan menghindari risiko. Ketika Anda mencoba sesuatu yang baru, otak Anda mendeteksi ketidakpastian sebagai ancaman. Menariknya, bagi banyak orang, kegagalan adalah sesuatu yang sudah mereka kenal polanya. Ada rasa nyaman yang aneh dalam kegagalan karena ia tidak menuntut tanggung jawab yang lebih besar. Jika Anda gagal, Anda bisa berhenti dan kembali ke titik nol yang Anda kenal. Namun, jika Anda berhasil, Anda akan dihadapkan pada ekspektasi baru, tekanan yang lebih tinggi, dan wilayah yang sama sekali tidak Anda kuasai. Inilah yang oleh para psikolog disebut sebagai fear of success atau ketakutan akan kesuksesan, di mana bawah sadar kita melakukan sabotase diri agar kita tetap berada di zona yang aman meskipun zona itu menyedihkan. Sabotase diri ini muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari prokrastinasi yang kronis hingga pengambilan keputusan impulsif di saat-saat kritis. Anda mungkin merasa sudah berusaha keras, tetapi di balik layar, mekanisme pertahanan diri Anda sedang menarik rem tangan. Anda mungkin mulai meragukan kemampuan Anda tepat saat peluang besar muncul, atau tiba-tiba merasa sakit fisik saat harus menghadapi tantangan. Ini adalah cara otak Anda melindungi Anda dari potensi penolakan atau beban tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Kegagalan berulang seringkali merupakan hasil dari konflik internal antara ambisi sadar Anda dan ketakutan bawah sadar Anda untuk benar-benar menjadi seseorang yang berbeda. Tanpa menyelaraskan kedua aspek ini, setiap langkah maju akan selalu diikuti dengan dua langkah mundur. Kita sering membanggakan diri dengan label perfeksionis, menganggapnya sebagai bentuk dedikasi yang luar biasa terhadap kualitas. Namun, jika kita melihat lebih dekat secara edukatif, perfeksionisme sebenarnya adalah musuh terbesar dari kemajuan dan seringkali menjadi akar dari kegagalan yang berulang. Perfeksionisme bukanlah tentang mengejar keunggulan, melainkan tentang ketakutan akan penilaian orang lain. Ketika Anda menetapkan standar yang tidak realistis sejak hari pertama, Anda sebenarnya sedang menyiapkan panggung untuk kegagalan. Karena standar tersebut mustahil dicapai, setiap kesalahan kecil akan terasa seperti bencana besar. Hal ini memicu mekanisme kelumpuhan analisis paralisis, di mana Anda menghabiskan terlalu banyak waktu untuk merencanakan dan terlalu sedikit waktu untuk bertindak karena takut hasil akhirnya tidak akan sesempurna yang ada di kepala Anda. Lebih jauh lagi, perfeksionisme menciptakan pola pikir semua atau tidak sama sekali.
all or nothing thinking. Jika ada satu bagian kecil dari rencana Anda yang meleset, Anda cenderung menganggap seluruh proyek tersebut gagal dan memilih untuk berhenti total. Ini adalah alasan mengapa banyak resolusi tahun baru atau proyek kreatif berakhir di tempat sampah sebelum bulan pertama berakhir. Anda gagal bukan karena Anda tidak mampu, tetapi karena Anda tidak mengizinkan diri Anda untuk menjadi buruk di awal. Padahal, setiap ahli di bidang apapun bermula dari menjadi amatir yang berani membuat kesalahan. Dengan menolak kegagalan kecil sebagai bagian dari proses belajar, Anda justru mengundang kegagalan besar yang bersifat permanen, yaitu berhenti mencoba. Masalah krusial lainnya terletak pada obsesi kita terhadap tujuan akhir atau output, sambil mengabaikan proses atau sistem yang mendukungnya. Kita seringkali terlalu fokus pada angka di timbangan, saldo di rekening bank, atau jumlah pengikut di media sosial, sehingga kita lupa bahwa semua itu hanyalah efek samping dari kebiasaan sehari-hari. Kegagalan berulang terjadi ketika kita mencoba mengubah hasil, tanpa mengubah sistem yang menghasilkan hasil tersebut. Mengutip James Clear dalam Atomic Habits, kita tidak naik ke level tujuan kita, melainkan turun ke level sistem kita. Jika sistem harian Anda tidak mendukung tujuan besar Anda, maka kemauan sekuat apapun tidak akan cukup untuk membawa Anda ke sana dalam jangka panjang. Banyak dari kita yang terjebak dalam kejenuhan motivasional. Kita menonton video motivasi, merasa bersemangat selama beberapa jam, membuat rencana ambisius, tetapi kemudian gagal mempertahankannya karena kita tidak membangun infrastruktur kebiasaan yang kokoh. Motivasi adalah pemantik api, tetapi kebiasaan adalah kayu bakarnya. Tanpa rutinitas yang terukur, dapat diulang dan berkelanjutan, energi Anda akan habis sebelum Anda mencapai garis finish. Kegagalan yang Anda alami mungkin merupakan indikasi bahwa cara Anda bekerja jauh lebih penting daripada apa yang sedang Anda kerjakan. Anda perlu berhenti bertanya, apa yang ingin saya capai? Dan mulai bertanya, sistem seperti apa yang bisa saya jalankan setiap hari tanpa merasa terbebani. Secara informatif, kita harus membahas tentang konsep mindset yang dipopulerkan oleh Carol Dweck. Salah satu alasan utama mengapa seseorang terus gagal adalah karena mereka memiliki fixed mindset atau pola pikir tetap. Dalam pola pikir ini, seseorang percaya bahwa kecerdasan, bakat, dan kemampuan adalah sifat bawaan yang tidak bisa diubah. Akibatnya, setiap kegagalan dianggap sebagai bukti bahwa mereka tidak cukup berbakat atau tidak cukup pintar. Pandangan ini membuat kegagalan terasa sangat pribadi dan menyakitkan, sehingga alih-alih belajar dari kesalahan, mereka justru menutup diri untuk melindungi harga diri mereka. Jika Anda merasa bahwa kegagalan adalah cerminan dari nilai diri Anda, maka Anda akan selalu menghindar dari tantangan yang berisiko gagal. Di sisi lain, growth mindset atau pola pikir bertumbuh memandang kemampuan sebagai otot yang bisa dilatih melalui usaha dan strategi yang tepat. Bagi mereka yang memiliki pola pikir ini, kegagalan hanyalah data, informasi baru yang memberitahu mereka apa yang tidak berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Kegagalan yang terus-menerus Anda alami mungkin disebabkan oleh cara pandang Anda yang statis terhadap diri sendiri. Anda mungkin merasa gagal karena Anda membandingkan bab pertama Anda dengan bab ke-20 orang lain tanpa menyadari bahwa mereka pun melalui ribuan jam kegagalan yang tidak terlihat. Kegagalan hanyalah tanda bahwa Anda sedang berada di batas kemampuan Anda saat ini, dan satu-satunya cara untuk melampauinya adalah dengan merangkul ketidaknyamanan tersebut sebagai bagian dari pertumbuhan. Kita tidak hidup di ruang hampa. Seringkali penyebab kegagalan kita tidak hanya datang dari dalam, tetapi juga dari luar. Lingkungan sekitar kita, termasuk orang-orang yang kita ajak bicara setiap hari, memiliki peran besar dalam membentuk ekspektasi dan kepercayaan diri kita. Jika Anda dikelilingi oleh orang-orang yang selalu meremehkan ambisi Anda atau yang memiliki standar hidup yang rendah, secara tidak sadar Anda akan menyesuaikan diri dengan frekuensi mereka. Ini dikenal sebagai hukum rata-rata. Anda adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering menghabiskan waktu bersama Anda.
Kegagalan bisa menjadi menular jika lingkungan Anda menganggap kegagalan sebagai akhir dari segalanya, atau lebih buruk lagi, jika mereka merasa terancam jika Anda mulai menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Selain itu, paparan terus-menerus terhadap standar kesuksesan yang semu di dunia digital menciptakan tekanan yang tidak sehat. Kita merasa gagal karena kita tidak mencapai kesuksesan instan seperti yang ditampilkan di layar ponsel kita. Kita kehilangan kemampuan untuk bersabar dan menjalani proses yang panjang. Informatifnya, otak kita mulai terbiasa dengan kepuasan instan, instant gratification. Sehingga ketika kita menghadapi tugas yang membutuhkan ketekunan jangka panjang tanpa hasil yang langsung terlihat, kita merasa bosan dan menganggapnya sebagai kegagalan. Kegagalan Anda mungkin bukan karena kurangnya kemampuan, melainkan karena lingkungan Anda tidak memberikan nutrisi mental yang cukup untuk mendukung pertumbuhan Anda. Menutup narasi ini, penting untuk diingat bahwa kegagalan bukanlah lawan dari kesuksesan, melainkan bagian integral darinya. Jika Anda terus gagal, itu berarti Anda masih berada di dalam permainan. Kegagalan yang sebenarnya hanyalah ketika Anda berhenti mencoba dan membiarkan pengalaman masa lalu mendikte masa depan Anda. Untuk keluar dari lingkaran kegagalan ini, Anda harus mulai dengan kejujuran yang radikal. Akuilah ketakutan Anda, hancurkan berhala perfeksionisme Anda, dan mulailah membangun sistem kecil yang bisa Anda menangkan setiap hari. Jangan lagi bertanya mengapa Anda gagal, mulailah bertanya apa yang bisa Anda pelajari dari kegagalan kali ini yang tidak Anda ketahui sebelumnya. Ubah narasi di dalam kepala Anda dari aku selalu gagal menjadi aku sedang belajar melalui proses eliminasi. Setiap pintu yang tertutup sebenarnya sedang mengarahkan Anda ke pintu yang benar. Keberhasilan bukanlah tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang kemampuan untuk bangkit kembali dengan perspektif yang lebih tajam dan hati yang lebih tangguh. Hari ini, ambillah satu langkah kecil yang berbeda dari biasanya, karena pada akhirnya, transformasi besar tidak dimulai dari ledakan motivasi, melainkan dari keberanian untuk mencoba sekali lagi dengan cara yang sedikit lebih bijaksana. Ingatlah, sejarah tidak mencatat orang-orang yang tidak pernah gagal, sejarah mencatat mereka yang menolak untuk dikalahkan oleh kegagalan mereka sendiri.